Rapat kerja Komisi 3 bersama Jaksa Agung kembali digelar hari ini. Salah satu yang dibahas adalah dugaan kasus pajak PT Mobile Aid. Dan kami akan menyaksikan langsung jalannya rapat kerja Komisi 3 di gedung DPR bersama dengan rekan kami ada Putri Lukman di sana. Putri, apa informasi terbaru yang muncul dalam rapat kerja Komisi 3 hari ini dengan Jaksa Agung, terutama terkait dengan dugaan kasus pajak PT Mobile Aid? Ya, Zakia, rapat kerja Komisi 3 dengan Kejaksaan Agung saat ini kembali ditunda atau skorsing dan dilanjutkan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Yang menarik dalam raker kerja Komisi 3 dengan Kejaksaan Agung pada hari ini yang dimulai pada pukul 13.45 waktu Indonesia Barat adalah pertanyaan anggota Komisi 3 mengenai penyelidikan kasus PT Mobile Aid yang saat ini diselidiki oleh Kejaksaan Agung. Tadi dari anggota fraksi Gerindra Sufmi Dasko Ahmad kembali mempertanyakan apakah benar Direktur atau Haryadi menjabat sebagai Direktur di PT Mobile Aid, dan Kejaksaan Agung HM Prasetyo menyatakan dengan benar memiliki bukti adanya gambar bahwa Haryadi menjabat sebagai Direktur Mobile Aid dan juga ada aliran dana yang merupakan aliran dana fiktif jual beli alat telekomunikasi PT Mobile Aid yang bekerja sama dengan PT Jaya Nusantara di Surabaya pada tahun 2007-2009 sebesar 80 miliar. Tadi juga Jaksa Agung HM Prasetyo menambahkan dan memperlihatkan serta memperdengarkan kepada anggota Komisi 3 bahwa adanya dugaan SMS yang diterima oleh Jaksa Agung HM Prasetyo bersama jaksa-jaksa lainnya yang menyatakan ancaman kepada Prasetyo untuk menghentikan penyelidikan dari kasus PT Mobile Aid, yang akan saya jelaskan bahwa intinya dari SMS tersebut adalah untuk memperlihatkan bahwa akan ada siapa yang benar dan salah dalam kasus ini dan mengapa alasan dari si peng-SMS atau pengirim SMS masuk ke dalam partai politik adalah untuk memberantas yang salah. Dan berikut adalah kutipan atau pernyataan yang disampaikan oleh Jaksa Agung HM Prasetyo mengenai isi pesan singkat yang diterima olehnya. Kami melakukan proses hukum tentunya punya fakta dan bukti. Dan ini adalah uang dana-dana yang dialirkan yang diterima oleh yang bersangkutan yang berkaitan dengan kasus yang kami sidik. Jadi kalau kami cekal, saya pikir satu hal yang wajar harus dicekal. Saya dapat protes dari bersangkutan, Pak, bahwa mengancam, mengintervensi, dan menekan. Mereka minta catat bahwa saya akan menjadi presiden dari sini, pemimpin negeri ini. Saya mau sampaikan. Saya kemarin tidak mau menjelaskan ini sebenarnya, tapi terpaksa akan saya sampaikan. Zaki, tadi HM Prasetyo juga menjelaskan kepada anggota Komisi 3 mengapa ia memperlihatkan atau memperdengarkan isi pesan singkat yang diduga dari Haritanu Sudibyo ini dikarenakan untuk mempertegas dan meyakinkan bahwa anggota Komisi 3 mengenai pertanyaan dari anggota fraksi Gerindra tadi, apakah kelanjutan dari PT Mobile Aid ini dan membenarkan status jabatan dari Direktur PT Mobile Aid Haryadi. Dan tadi HM Prasetyo pun mengatakan bahwa SMS atau pesan singkat ini bukan hanya diterima oleh dirinya, tapi diterima juga oleh jaksa-jaksa lain. Dan HM Prasetyo menyatakan dan menegaskan bahwa kasus PT Mobile Aid ini akan tetap diteruskan untuk diselidiki hingga akhirnya pada penyidikan. Zakia. Iya, baik. Terima kasih Putri Lukman atas informasinya. Jaksa Agung M. Prasetyo membantah tudingan anggota Komisi 3 DPR RI yang mengatakan langkah Kejaksaan Agung memproses hukum kasus Papa Minta Saham penuh politisasi. Jaksa Agung mengaku telah memiliki bukti yang kuat untuk menyeret mantan Ketua DPR itu ke persidangan. Rapat kerja yang dimulai dari pagi hingga malam hari kemarin diwarnai sejumlah pertanyaan yang mencecar Jaksa Agung M. Prasetyo. Rapat yang sedianya membahas kinerja Kejaksaan Agung ini justru dipenuhi oleh pertanyaan terkait dugaan permufakatan jahat yang dilakukan mantan Ketua DPR Setia Novanto dalam kasus Papa Minta Saham. Sejumlah anggota Komisi 3 mengkritisi langkah Jaksa Agung yang dinilai terlalu ngotot dalam memeriksa kasus yang menyeret mantan pimpinan mereka. Bahkan, langkah Jaksa Agung dituding telah mempolitisasi kasus dugaan permufakatan jahat Papa Minta Saham karena tidak memiliki bukti kuat untuk menjerat Setia Novanto. Yang menjadi tanda tanya saya bagaimana kemudian unsur kesepakatan sebagai salah satu unsur yang sangat penting
di dalam permufakatan jahat itu akan bisa dibuktikan oleh kejaksaan. Konteks masalah pemufakatan jahat yang disampaikan atau Papa minta saham itu syarat sekali politisnya. Namun meski mendapatkan tekanan, Jaksa Agung M. Prasetyo berusaha menjawab satu persatu pertanyaan anggota Komisi 3 terkait tudingan kepada institusinya dalam memproses kasus Setia Novanto. Jaksa Agung menegaskan langkah yang dilakukannya telah sesuai fakta hukum yang ada. M. Prasetyo menambahkan, Kejaksaan juga telah memiliki bukti kuat selain bukti rekaman percakapan Setia Novanto. Fakta lain yang meyakinkan kita bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Setia Novanto berkaitannya dengan pelaksanaan tugas-tugasnya sebagai baik ketua DPR maupun anggota DPR. Kami dapatkan fakta itu dari Sekjen DPR sendiri yang mengatakan bahwa kegiatan itu, pertemuan itu tidak pernah diagendakan. Rapat kerja semalam juga diwarnai aksi walkout dari anggota Komisi 3 dari fraksi Gerindra. Fraksi Gerindra tidak puas terhadap jawaban Jaksa Agung. Saat ini dugaan permufakatan jahat Setia Novanto dalam kasus Papa minta saham masih dalam penyelidikan Jampitsus Kejaksaan Agung. Sejumlah saksi telah dipanggil, termasuk Menteri SDM Sudirman Said dan mantan Presdir Freeport Indonesia Ma'ruf Samsudin. Selain itu, sejumlah saksi lain juga telah diperiksa untuk mengetahui pelanggaran penyalahgunaan wewenang serta inisiator dalam kasus Papa minta saham. Tim Liputan Metro TV.